Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, di sini saya akan memaparkan materi yaitu tentang sejarah pemikiran ekonomi Islam. Nah, sebelum saya menjelaskan, saya akan memperkenalkan dulu yaitu dosen pengampu dari materi tersebut yaitu Ibu Iis Rusmawati MH. Dan saya sendiri Mega Veronica Sitorus, kelas Ekonomi Syariah 5B dengan NIM 19111300055. Nah, selain itu, saya juga akan sedikit menjelaskan tentang biografi Abu Hanifah sampai dengan analisis pemikiran ekonomi Islam Abu Hanifah. Selamat menyaksikan. Yang A yaitu tentang biografi Abu Hanifah. Nah, biografi Abu Hanifah memiliki nama lengkap An-Nu'man bin Tabis bin Zaud bin Mah, lahir di Kufah pada tahun 80 Hijriah loh. Pada zaman dinasti Umayyah ketika Raja Abdul Malik bin Maryam memerintah, ia diberi gelar Nu'man yang berarti darah atau roh. Agar menjadi generasi penerus kebaikan, ayahnya merupakan tokoh ahli fikih dan tokoh masyarakat. Ia mendapat gelar Hanifah atau mu'annas dari asal kata Hanif yang berarti ahli ibadah, karena ia senang dan condong terhadap agama kebenaran. Dalam riwayat lain, gelar tersebut dikarenakan ia terus-menerus membawa tinta dalam bahasa Irak adalah Hanifah. Ia banyak belajar kepada para takbin seperti Atta bin Abi Rabbah dan Nafi Maula bin Umar. Ia juga banyak mengkaji hadis dan fikih dari ulama-ulama di negeri terkemuka loh. Nah, adapun guru yang paling berpengaruh ialah Imam Muhammad bin Abi Sulaiman. Di antara guru Abu Hanifah adalah Ahmad Al-Lakir, Abu Zabir, Adi bin Sabit, dan yang lainnya. Abu Hanifah tidak memulai pembelajaran dari fikih tetapi memulai dengan ilmu kalam, sehingga hal ini menyongkong dalam membentukkan metode kelas berfikirnya yang rasional dan realistis. Next slide. Selanjutnya, metodologi pemikiran hukum Islam menurut Abu Hanifah. Abu Hanifah adalah seorang pemikiran brilian di bidang hukum Islam. Ia bukan saja mahir dalam beristijad, melainkan dia juga mampu merumuskan sebuah metodologi istijad. Secara bahasa, istisah merupakan bentuk masdar dari kata istasana, yang berarti menganggap baik terhadap sesuatu. Sedangkan menurut istilah istisan adalah beralih dari penggunaan sebuah dalil dari qiyas. Sementara Asy-Syafi'i dan Az-Zahiri termasuk yang menolak istisah sebagai metode penggalian hukum. Kenapa? Sebagai contoh, diperbolehkan memeriksa aurat orang lain dengan tujuan mengobati penyakit. Hal ini tentu merupakan bentuk pengecualian terhadap kaidah umum yang mengharamkan melihat aurat orang lain. Next slide. Pemikiran Abu Hanifah dalam keluarga. Sebagai seorang mustahid atau mutlak, Abu Hanifah selain telah mencetuskan konsep istisan sebagai metodologi penggalian hukum Islam sebagaimana telah dipaparkan di depan, dia juga telah melahirkan pemikiran di bidang hukum Islam sebagai hasil dari istijad yang telah dilakukannya. Dalam pernikahan, kafah ialah keseimbangan antara calon suami dan istri sehingga masing-masing pihak tidak merasa keberatan atau berat sebelah untuk melangsungkan pernikahan. Dalam pandangan Abu Hanifah, standar kafah meliputi 6 unsur, yaitu keturunan atau nasab, agama atau ad-din, kemerdekaan atau al-huriyah, harta atau al-mal, kekurangan moral atau daliyanah, dan pekerjaan atau asinaah. Munculnya konsep kafah itu sendiri tidak bisa dilepaskan dari kondisi Irak karena ketika itu yang menghendaki ditetapkannya beberapa kriteria dalam menentukan pasangan hidup. Dengan kata lain, konsep kafah ini muncul karena kompleksitas yang mudah yang ada di Irak kala itu. Pemikiran atau hasil istijad Abu Hanifah juga kontroversial adalah tentang kedudukan wali nikah bagi perempuan wakil wali dari pernikahan tersebut. Next slide. Yang kedua yaitu tentang zakat madu.
Pemikiran ekonomi Islam Abu Hanifah yang akan dibahas selanjutnya adalah zakat madu. Zakat madu apa tuh? Abu Hanifah dan murid-muridnya mengatakan bahwa zakat juga wajib dikeluarkan dari madu. Nah, zakat madu itu asalkan sarang lebih tidak terletak di lahan karat. Sama halnya dengan prinsip mereka, yaitu karat yang diurus tidak boleh bersamaan. Zakat pada madu juga diwajibkan loh bagi madu yang diproduksi di tanah tandus. Nah, dari Abu Syanah Al-Mutaiyah ia berkata, "Aku berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku memiliki lebah atau madu." Rasulullah SAW bersabda, "Keluarkanlah 1/10." Aku berkata, "Wahai Rasulullah, lindungilah ia untukku." Maka beliau pun menjaganya untukku. Nah, pengeluaran zakat madu disamakan seluruhnya dengan zakat hasil pertanian, baik itu dari mikdar ataupun dari waktunya. Next slide. Yang ketiga yaitu ada akad hawalah. Dari bagian ini akan dibahas mengenai akad hawalah dalam pandangan Imam Abu Hanifah. Hawalah apa sih? Hawalah adalah pengalihan hutang dari satu orang ke orang lain. Contohnya yaitu ketika A meminjamkan uang pada satu orang ke orang lain atau dengan inisial L, sedangkan L memiliki piutang di C, maka L boleh meminta A untuk menagih hutang ke C loh. Nah, jadi pengalihan hutang terjadi dari tangan L ke tangan C. Dalam fikih, A disebut dengan muhal, L disebut dengan muhil, dan C disebut dengan muhal alail, dan akad yang yang terjadi disebut dengan hawalah. Nah, dari Abu Hurairah RA berkata, Rasulullah SAW bersabda, menunda pembayaran hutang bagi orang yang kaya adalah suatu kezaliman, dan jika dialihkan dari kamu kepada orang yang kaya, maka ia harus menerima penyerahan itu. Nah, next slide. Nah, penjelasan yang terakhir yaitu tentang analisis pemikiran Imam Abu Hanifah. Nah, bagaimana sih analisis pemikiran Imam Abu Hanifah? Pada bagian ini, pemikiran ekonomi Islam Hanifah akan dianalisis dengan pendapat ulama lainnya loh, bukan hanya dari Abu Hanifah saja. Pemikirannya adalah yang pertama tentang akad salam. Ia mensyaratkan adanya jangka waktu dalam akad salam, sedangkan Al-Lukhumi dan Imam Malik tidak mewajibkan syarat tersebut. Jadi, akad sama boleh dilakukan tanpa adanya jangka waktu. Nah, kemudian Abu Hanifah bagaimana? Abu Hanifah berpendapat bahwa adanya tempat kejadian merupakan syarat. Namun menurut Ibu Muwas, syarat tersebut tidak diperlukan. Nah, selain itu, syarat salam menurut Abu Hanifah adalah harga empirik, sedangkan Imam Syafi'i tidak menganggap ini hal yang dijadikan syarat. Nah, kedua yaitu zakat madu. Abu Hanifah, Imam Syafi'i kurang setuju dengan pendapat tersebut. Kenapa? Karena Imam Syafi'i tidak mengatakan bahwa madu wajib dizakatkan, karena menurutnya madu dari lebah sama halnya sutra dari ulat, maka tidak wajib mengeluarkan zakat madu. Yang terakhir yaitu yang ketiga, yaitu tentang akad hawalah. Nah, akad hawalah adalah di mana Imam Abu Hanifah mensyaratkan ridho muhal dan muhil dalam hawalah seperti yang sudah dijelaskan dari A dan L yang C tadi ya, yang sudah saya sebelumnya. Nah, ketiga akad hawalah Imam Abu Hanifah ini mensyaratkan ridho muhal dan muhil. Kenapa? Namun yang mewajibkan syarat ini hanyalah Abu Hanifah. Tiga imam lainnya seperti Imam Syafi'i, Imam Malik, dan Imam Hambali tidak mewajibkan untuk mengeluarkan zakat tersebut. Kemudian Abu Hanifah juga membolehkan hawalah mutiakah, di mana ketiga imam fikih tidak memperbolehkannya. Nah, sedikit atau lebih kurangnya penjelasan dari saya tentang pemikiran ekonomi Islam yang diambil dari tokoh Abu Hanifah. Nah, buat teman-teman, semoga video yang saya share ini bermanfaat ya buat semua, dan semoga ini juga bermanfaat untuk yang membaca agar dapat dilakukan atau dipaparkan di kemudian hari. Akhir kata saya ucapkan terima kasih, dan untuk memenuhi tugas UAS, saya mengharapkan teman-teman untuk dapat melihat dan dapat memotivasikan apa yang sudah saya paparkan untuk dijadikan pelajaran di masa yang selanjutnya ya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.